Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala khairi khalqih Muhammadin rasulihi wa abdihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka an yamunna alaina bil ilmin nafi' wal amali salih wa an yufaqqihana fid din wa an yaftaha lana futuhal arifin wa an yarzuqana al ikhlas fil aqwal wal a'mal. Allahumma amin. Amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita bisa dipertemukan kembali atas izin Allah. Di majelis ini dimudahkan oleh Allah langkah kakinya untuk bisa datang ke sini. Walaupun saya yakin untuk bisa menghadiri majelis ini pasti banyak godaannya. Pasti banyak godaannya. Tiba-tiba sudah mau mendekati waktu pergi ke majelis, sudah siap-siap, ada urusan di dapur yang tiba-tiba harus diselesaikan misalnya, atau ada orang panggil ke sini dan sebagainya. Itu termasuk bentuk godaan. Termasuk bentuk godaan yang mungkin jarang kita sadari. Karena sejatinya setan itu tidak suka ketika kita sering datang ke majelis ilmu. Setan tidak suka kalau manusia sering-sering datang ke majelis ilmu. Maka pasti selalu ada saja cara setan itu untuk membuat kita tidak datang ke majelis ilmu. Sekali lagi, setan tidak suka kita datang ke majelis ilmu. Makanya selalu mereka melakukan 1001 cara supaya manusia itu tidak sering-sering datang ke majelis ilmu. Tapi coba antum bandingkan, coba Bapak Ibu bandingkan, ketika ajakannya itu konteksnya beda. Misal ajakannya pergi ke wali kota, itu urusan lancar saja, betul? Yang awalnya tidak ada kendaraan jadi ada kendaraan, yang bingung tumpangan jadi ada tumpangan, apa-apa jadi lancar, asal tujuannya itu bukan untuk bersilaturahim, bukan untuk menuntut ilmu, bukan untuk pergi ke majelis ilmu, jadi lancar. Itu sebenarnya bukti nyata bahwa apa yang didatangi hari ini dari majelis-majelis ilmu kita, entah di sini atau di tempat lain, sebenarnya adalah sebuah tempat di mana kita harapannya bisa mencas kembali hati kita. Ada dalam sebuah riwayat disebutkan dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, akan betapa pentingnya diri seseorang, jiwa seseorang itu untuk bisa belajar ilmu. Ketika beliau ditanya akan betapa pentingnya ilmu, beliau katakan bahwa ilmu itu adalah sumber makanan buat jiwa. Ilmu itu adalah sumber makanan buat jiwa. Maka sebagaimana perut, sumber makanannya itu mungkin nasi, sumber makanannya itu mungkin kue, sumber makanannya itu mungkin kaledoka, apa dan sebagainya, supaya membuat perut kita itu bisa tetap terisi dan beraktivitas dengan baik. Tubuh butuh itu, perut kita butuh itu. Tapi jiwa kita juga butuh makanan. Dan sumber makanan jiwa itu ada dalam ilmu-ilmu yang dilahirkan lewat Al-Quran dan juga Sunnah. Jadi jangan hanya kita fokus kasih makan perut saja, tapi lupa kasih makan jiwa, lupa kasih makan hati. Sehingga kita nauzubillah menjadi orang yang jiwanya selalu kelaparan atau hatinya tidak pernah merasa cukup. Nauzubillah min dzalik.
Jadi sebagaimana riwayat Imam Ahmad tadi tentang pentingnya yang namanya jiwa itu diberi makan, kita harusnya menyadari kalau hati ini perlu diberi makan. Jiwa kita perlu diberikan makan. Dan makanannya berupa menghadiri majelis ilmu. Mudah-mudahan semua yang hadir di majelis ilmu hari ini di kemudian hari nanti bersaksi masing-masing untuk saling menguatkan. Oh, ya Allah, saya pernah lihat dulu Bang Neno satu majelis dengan saya. Saya pernah lihat dulu Ibu Wazira satu majelis dengan saya. Saya pernah lihat dulu Oma Oce satu majelis dengan saya. Maka kurang rasanya ya Allah ketika misal kami ini dipanggil menuju ke surgamu tapi mereka tidak ada. Tarik mereka sama-sama supaya dengan kami. Mudah-mudahan nanti kita di hari kiamat itu bisa saling menguatkan, kesaksiannya bisa saling menguatkan, sehingga keharapan itu bersahabat di dunia, bertetangga di surga bisa terwujud insyaallah. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini materi kita judulnya adalah generasi cahaya. Mengapa kami memilih materi ini? Pertama, berbicara tentang cahaya. Tapi sebelum itu, materi ini, generasi cahaya, lebih banyak kami terinspirasi daripada buku yang ditulis oleh Al-Ustadz Budi Ashari, hafizahullah, dan juga kajian-kajian parenting beliau. Maka kami coba mengambil salah satu tema yang pernah beliau angkat untuk kita kaji sama-sama di sini. Mengapa kita mengatakan tentang generasi cahaya? Berbicara tentang cahaya, selalu konteksnya itu positif. Jika berkaitan dengan cahaya, konteksnya selalu positif. Coba saya tanya, ibu-ibu kalau dibilang seperti ini, Ibu Nur Ifani, Masya Allah wajahnya hari ini bercahaya sekali. Senang tidak? Senang. Wajahnya bercahaya, rumahnya bercahaya, atau mungkin pakaiannya bagus bercahaya. Semua hal yang berkaitan dengan cahaya itu selalu konteksnya positif. Membuat diri kita senang atau membuat orang lain yang memandangnya juga senang. Berbeda kebalikannya jika dibilang itu apa lawannya cahaya? Kegelapan. Kalau konteksnya itu kegelapan, semua orang itu mungkin sebagian besar merasa lebih takut saat disebut dengan kegelapan. Kalau tadi kita bilang Ibu Nur Ifani wajahnya kok kelihatan lebih bercahaya hari ini, berbanding terbalik ketika saya bilang, Bang Neno, kenapa wajah kamu gelap sekali kayak maghrib hari ini? Pasti yang dirasakan pun juga tidak enak. Yang dirasakan pun akibat ucapan tadi gelap itu tidak nyaman di hati orang lain. Kenapa muka saya kurang ini kah? Apakah masam, berwajah masam kah, murung kah? Begitu pula jika dikaitkan dengan generasi. Generasi yang bercahaya itu akan selalu indah dilihat oleh siapapun yang memandangnya. Masih ingat doa untuk diberikan anak keturunan yang baik? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Masya Allah, ini sudah luar biasanya kalau binaan Mualaf Center. Dikasih doa satu langsung hafal. Masya Allah. Walaupun kadang-kadang biasa 1 bulan baru hafal, tidak ada masalah. Yang penting hafal dulu. Masya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami
pasangan, anak keturunan yang dapat menjadi qurrata a'yun, dapat menjadi penenang ketika dipandang. Mata kita ketika melihat sesuatu yang bercahaya itu selalu bawaannya rileks, positif. Berkaitan dengan hal-hal yang seperti ini ya, bukan berkaitan dengan sinar lampu atau apa, tidak. Sama juga ketika kita melihat bagaimana anak keturunan atau pasangan kita ketika dipandang itu akhlak-akhlaknya memancarkan cahaya. Contoh, cahaya yang dimaksud apa? Dia menjaga sholatnya. Dari mana dibilang yang namanya sholat itu cahaya? Ada hadis Nabi. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, was-salatu nurun, was-sabru diyaun. Sholat itu cahaya, sabar juga cahaya. Bedanya di mana, Ustaz? Nah, ini bahasa Arab. Was-salatu nurun was-sabru diyaun. Nur dan juga sabar dan juga dia itu dalam bahasa Arab artinya hampir sama kalau di bahasa Indonesia kan bermakna cahaya. Kalau memang dua-duanya itu cahaya, kenapa dipakai dalam konteks yang berbeda? Nur di sini dipakai untuk sholat, sedangkan dia dipakai untuk sabar. Ternyata kalau ditelusuri lebih jauh tentang makna masing-masing daripada kedua cahaya ini, ada sedikit perbedaan. Nur itu adalah sebuah cahaya yang membuat mata tersilaukan dengan itu. Contoh, ketika dikaitkan dengan kata nur, lebih banyak relate-nya dengan syams. Syams itu apa? Nur. Syams itu ini, matahari. Bagaimana kita lihat cahaya matahari, Bu? Silau, menyilaukan. Begitu cahaya matahari. Kalau mata telanjang mau melihat langsung cahaya itu pasti tidak akan mampu. Maka segala macam bentuk cahaya yang menyilaukan pandangan mata itu disebut dengan kata nur. Sedangkan cahaya yang membuat mata tidak silau itu dikatakan disebut dengan dia. Contoh, cahayanya bulan. Bulan bercahaya enggak? Bercahaya. Sebagaimana wajah-wajah yang hadir kajian hari ini. Nah, orang kalau tidak kuat datang ke majelis ini langsung terbang. Rata plafon ya. Dia itu lebih kepada bentuk cahaya yang tidak menyilaukan mata, tidak sakit saat dipandang. Contoh sederhananya seperti cahaya bulan. Terus Ustadz, kenapa penggunaannya berbeda? Kalau diperhatikan, cahaya yang diberikan dalam sholat itu dia nampak. Orang sholat itu kelihatan bentuknya. Dia takbir, dia sujud, dia ruku. Orang sholat kelihatan. Betul? Apakah ada orang cuma diam-diam saja duduk minum kopi terus dia bilang, saya sementara sholat di Mekah? Apakah bisa dikatakan orang begitu sholat? Tidak. Sholat itu definisinya jelas. Yuftatahu bitakbir wa yuftatamu bitaslim. Dibuka dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, dan ditutup dengan salam. Maka tidak mungkin orang cuma duduk saja ngopi depan rumah dibilang saya sementara di Mekah ini sholat. Ajaib. Ajaib. Saya nggak butuh yang namanya sholat secara fisik. Hati saya sudah sholat luar biasa. Sama seperti ucapan orang, saya nggak butuh jilbab dulu, yang penting hatinya dulu dijilbabin. Sama. Bagaimana saya melihat hatinya Komio di jilbab? Saya juga tidak tahu.
Nggak penting pakai jilbab di luar, yang penting hatinya dulu di jilbab. Ya Allah, luar biasa. Malah harusnya itu pakailah dulu jilbab di luar sambil terus berusaha menata hati. Itu yang tepat. Bukan nanti aja jilbaban, hatinya dulu dijilbabin. Seumur umur saya datang temani istri pergi ke toko jilbab, tidak pernah dibilang ada ukuran jilbab untuk hati, tidak pernah saya dengar. Jilbab untuk hati ini gimana tuh? Baik, sama dengan ini. Sholat itu nampak, bentuk pekerjaannya nampak, makanya cahayanya pun juga yang dipancarkan itu nampak, jelas, gitu. Berbeda dengan sabar. Orang disuruh sabar, apakah kelihatan cahaya sabarnya? Tidak, sabar itu di sini di dalam. Maka cahayanya lebih meneduhkan. Tidak kelihatan langsung, sabar sekali saya lihat Komio ini. Masya Allah. Tidak begitu. Sabar itu di dalam hati sini. Makanya di situ perbedaannya. Kenapa sholat dipakaikan nur? Karena dia itu terlihat. Ya toh? Dan juga sabar itu dipakaikan qadiyah. Karena dia itu lebih kepada bagaimana hati kita yang sedang ditata lewat kesabaran itu. Tidak nampak sabar itu seperti apa. Namun dua-duanya memiliki satu makna, yakni cahaya. Baik Anda menjaga sholat ataupun menjaga sabar, masing-masing akan memberikan efek cahaya dalam diri dan juga kehidupan Anda. Sama seperti generasi kita, anak-anak kita, jika kalau ditanya, Ibu Ira, di mana anaknya? Oh, ada pergi sholat di masjid. Sementara sholat maghrib berjamaah. Tenang, hati orang tua. Tenang. Anak pergi sekolah jauh, merantau, kuliah di luar negeri atau kuliah di luar pulau. Diingatkan, tidak perlu lagi ditanya, sudah sholat nak? Karena sudah ditahu anaknya ini pasti jaga sholat 5 waktu. Tenang. Tenang hati orang tua. Itu yang dimaksud dengan qurrata a'yun tadi dalam doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Saat dipandang membuat kita itu tenang. Saat dilihat membuat kita itu nyaman. Kembali lagi kita bilang ketika membahas generasi yang bercahaya, itu coba kita kembalikan apa-apa saja yang disebut dengan cahaya di dalam Al-Quran ataupun hadis. Kemudian cahaya tersebut kita masukkan ke dalam diri kita atau kita coba masukkan ke dalam diri anak-anak kita supaya mereka juga jadi bercahaya. Karena segala sesuatu yang bercahaya itu enak dilihat, bagus dipandang. Jadi Ustadz, apa saja yang disebutkan dalam cahaya, disebutkan berkaitan dengan cahaya dalam Al-Quran ataupun hadis? Pertama, coba kita lihat di dalam Al-Quran ada tidak yang disebut dengan surah cahaya? Ada atau tidak? Ada. Nah, seakan-akan Allah memberikan kepada kita itu kode bahwasanya sebegitu pentingnya sebuah cahaya dalam kehidupan manusia. Sampai-sampai Al-Quran ini yang merupakan buku pedoman hidup, ada surat khusus diberi nama cahaya, yaitu surah An-Nur. Oke, apa dari surah An-Nur itu yang memiliki kata cahaya di dalamnya? Oh, kalau kita mau telusuri ada di ayat 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakah. Syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyyati wala gharbiyyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar nurun
Pertama, di awal ayat disebutkan Allah nurus samawati wal ard. Sumber cahayanya langit dan bumi ini itu Allah. Pemilik cahaya langit dan bumi ini Allah. Allah ingin menegaskan dalam hal itu pertama kali bahwa kalau mau mencari sumber cahaya dalam kehidupanmu, carilahnya kepada Allah. Carilah hanya kepada Allah. Jangan cari di tempat lain, karena kamu pasti tidak akan mendapatkannya. Seakan-akan begitu panggilannya di dalam ayat ini. Jadi kalau kita ingin berusaha hidup kita lebih bercahaya, harus banyak-banyak kembali ke Allah, Bu. Jangan banyak berharap sama manusia. Manusia itu aslinya tidak memiliki cahaya kecuali Allah yang berikan cahayanya. Makanya di ayat tadi Allah juga sebutkan bahwa Allah bisa saja memberikan cahaya kepada siapapun yang Allah kehendaki. Yahdillahu linurihi mayyasha. Siapapun yang Allah kehendaki mendapatkan hidayah cahaya bisa, tapi dengan syarat Allah yang kasih. Berarti manusia bukan sumber cahaya asalnya. Sumber cahaya itu Allah. Kalau hidupnya mau bercahaya, kembalikan ke Allah. Pertama, Allah lah sumber cahaya langit dan bumi. Dan ternyata yang kedua, Allah bisa saja memberikan sumber cahaya itu kepada makhluknya yang Dia kehendaki. Sekarang yang menjadi pertanyaannya, bagaimana supaya kita bisa mendapatkan sumber cahaya itu? Bagaimana kita bisa mendapatkan sedikit, walaupun hanya sedikit daripada cahaya yang diberikan Allah? Jawabannya ada di ayat selanjutnya. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil guduwi wal asal. Wahai para pencari cahaya, kalau kalian menginginkan cahaya dari Allah, datangilah salah satu tempat yang sudah diberkahi dengan cahaya itu, yaitu masjid. Allah sebutkan di rumah-rumah yang diizinkan di dalamnya untuk ditinggikan kalimat-kalimat zikir la ilaha illallah. Kira-kira bentuk bangunan yang ditinggikan di dalamnya kalimat zikir itu selain masjid apa? Tidak ada. Bangunan yang dimanfaatkan secara khusus hanya untuk berzikir, memuji Allah, mengingat Allah, ya pasti masjid. Betul? Jadi salah satu cara kita untuk memberikan hidayah, untuk memberikan cahaya dalam hati adalah banyak-banyak mendekati masjid. Karena masjid ini salah satu tempat yang diberikan oleh Allah cahayanya. Jauh-jauh dari masjid bisa jadi jauh-jauh juga dari sumber cahaya. Maka bagaimana cara kita mendapatkan cahaya tersebut? Banyak-banyak dekati masjid. Bukan hanya kita, anak keturunan pun diajarkan begitu. Lihat sekarang ini. Saya kemarin sempat mendapatkan postingan teman. Berdasarkan sumber riset yang relevan bahwa angka manusia di Indonesia yang melaksanakan sholat itu hanya 32% kurang lebih. Pertanyaannya, 68%-nya kemana? Itu hanya risetnya itu hanya melaksanakan sholat rutin saja. Belum lagi lebih diperinci dengan sholat jamaah tepat waktu di masjid, tentu lebih sedikit. Angka 32% tadi saja hanya didapatkan dari sumber pertanyaan bahwa yang bersangkutan sholat, entah itu berjamaah ataupun mungkin masbuk sendiri-sendiri di rumah, yang penting masih sholat. Maka keluarlah angka 32%.
Saya rasa hal itu tidak dibuat-buat. Ada yang lebih miris Bapak Ibu, bahwa hari ini sebagian besar generasi muda kita itu banyak yang menganut paham agnostik. Silakan tanyakan sama Gen Z ini Bang Neno di depan kita. Betul tidak Bang Neno? Agnostik itu mereka percaya Tuhan, ada yang namanya zat, entitas tertinggi yang disebut dengan Tuhan, mereka percaya. Namun untuk mau melaksanakan perintah dan juga larangan, mereka nggak mau. Untuk mau melaksanakan sholat, untuk mau melaksanakan puasa, mereka nggak mau. Sebagian ada yang dipengaruhi dengan sudut pandang bahwa saya kerja dapat uang, sholat tidak sholat pun tetap digaji. Lewat gaji yang ada atau uang yang ada bisa saya pakai untuk foya-foya mungkin, atau membeli apa yang saya inginkan. Berarti saya sholat tidak sholat pun bukan tidak akan mempengaruhi rezeki saya. Ada yang dipengaruhi pandangan seperti itu. Ada yang merasa bahwa peraturan agama itu mengekang, tidak membuat seseorang itu bebas. Dan parahnya, generasi muda banyak yang terpengaruh dengan pikiran seperti ini. Banyak. Jangan dikira dilihat anaknya, oh anaknya ini diam-diam saja, tenang-tenang saja. Di luar sana belum tentu. Mungkin saja di luar sana dia brutal, liar, tidak ada yang tahu. Makanya pentingnya bagi orang tua, penting sekali bagi orang tua itu untuk jangan berhenti mendoakan anaknya. Kita harus sadar diri, ada momen-momen, ada waktu-waktu kita itu tidak bisa temani mereka 24 jam. Kita tidak tahu apa yang mereka lakukan aktivitas di luar sana ketika kita tidak ada. Maka ketika hal itu terjadi, sama siapa kita harus menitipkan mereka? Ya kepada Allah. Ketika orang tua tidak bisa memantau, khawatir anak itu apakah berlaku yang baik atau tidak baik, kita terlalu khawatir dengan itu, titipkan sama Allah. Ya Allah, jaga anak saya. Kalau dia salah, melakukan kesalahan, ingatkan. Doa itu yang bisa menembus ruang-ruang yang tak dapat ditembus oleh kehadiran kita. Kan sudah dengar kemarin bagaimana kisahnya Nabi Yusuf. Masih ingat toh Bu kisahnya Nabi Yusuf? Masih ingat? Masih ingat, alhamdulillah. Seorang Yusuf alaihissalam terpisah bertahun-tahun dengan ayahnya. Saat berada dalam titik ujian terberatnya, dihadapkan dengan seorang wanita cantik, hampir mau terjerumus, tergelincir dengan perbuatan yang tidak baik itu, langsung diperlihatkan wajah ayahnya. Terpisah bertahun-tahun, tapi yang dilihatkan pertama kali oleh Allah wajah ayahnya yang sedang marah. Yusuf, anaknya Yakub, anaknya Ishak, anaknya Ibrahim mau berbuat zina. Sambil digambarkan oleh para ulama tafsir bahwa menggigit bibir bagian bawahnya, marahnya gitu. Ini anak ini sudah bertahun-tahun bertahun-tahun terpisah dengan ayahnya dari kecil. Tapi karena ayahnya itu terus mendoakan Yusuf, Nabi Yakub berkeyakinan bahwa Yusuf ini belum mati. Hanya saudara-saudaranya saja yang bohong. Itu bukti bahwasanya doa orang tua itu sampai. Doa orang tua itu menjaga anak. Jadi kalau ada yang merasa anaknya hari ini jauh dari dia, tidak mampu lagi dikontrol sepenuhnya oleh orang tuanya, titipkan lewat doa. Biarkan Allah yang menjaga mereka.
Jadilah orang tua yang sadar diri. Baik, kita kembali ke tadi. Di situ ujian terbesar anak muda sekarang. Walaupun tidak semuanya, masih banyak juga anak muda yang luar biasa, masya Allah. Namun harapan kita bahwa semoga di kedepan harinya generasi-generasi muda kita itu lebih dekat dengan sumber cahaya, yakni masjid, dibandingkan dekatnya mereka dengan warkom. Apakah warkom sumber cahaya? Kayaknya tidak ada. Tidak disebutkan warkom sumber cahaya dalam Al-Quran. Tidak ada. Sumber cahaya itu salah satunya adalah masjid. Fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Berbicara lagi tentang cahaya. Ternyata harapan untuk bisa terus ditemani oleh cahaya disebutkan dalam Al-Quran tidak sebatas hanya ketika di dunia saja. Namun harapan itu terus tumbuh bahkan sampai nanti di kemudian hari saat di akhirat. Contoh, Allah berikan perumpamaan pada Quran surah At-Tahrim. At-Tahrim ayat 8. Allah menyebutkan bahwa tentang gambaran orang-orang yang beriman. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana. Kalau di kemudian hari nanti orang-orang beriman itu bukannya tidak punya cahaya, tapi yang mereka minta apa? Ya Allah, sempurnakan cahaya kami. Sempurnakan cahaya kami. Karena kenapa? Di sisi seberang sana orang-orang munafik itu berharap bisa mendapatkan cahaya. Allah sebutkan di Quran surah Al-Hadid. Al-Hadid ayat 13. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu unzuruna naqtabis min nurikum. Saat semua nanti di padang mahsyar orang beriman diberikan cahayanya, mereka terus berdoa, ya Allah sempurnakan cahaya kami, ya Allah sempurnakan cahaya kami, karena mereka mulai merasakan betapa pentingnya orang-orang yang memiliki cahaya di waktu itu. Orang-orang beriman berdoa begitu, di seberang mereka ada orang-orang munafik yang tidak ada cahayanya sama sekali. Makanya dikatakan dalam Al-Quran tadi, Al-Hadid ayat 13, mereka mengatakan kepada orang-orang beriman, kasih kami cahayamu biar cuma sedikit. Kami butuh itu, kami butuh. Orang munafik minta untuk diberikan cahaya dari orang-orang beriman, atau mendapatkan sebagian saja dari orang-orang beriman cahayanya. Unzuruna naqtabis min nurikum. Apakah bisa dikasih cahaya waktu itu? Tidak bisa. Karena kesempatan untuk membuat sumber cahaya itu sudah habis. Di akhirat nanti orang itu tidak lagi sholat, tidak lagi zakat, tidak lagi berwudu, tidak lagi berpuasa. Semua amalan-amalan yang bisa menjadi sumber cahaya di kemudian hari saat hari kiamat tidak bisa lagi dilakukan waktu itu. Makanya walaupun orang-orang munafik digambarkan di ayat tadi meminta terus kepada orang beriman, berikan kami cahayamu sedikit saja, tidak bisa dikasih. Tidak bisa dikasih. Lah kita ini yang masih hidup, dikasih umur, dikasih waktu, kesempatan untuk memperbanyak sumber-sumber cahaya, manfaatkan. Supaya di kemudian hari kita tidak meminta sumber cahaya dari orang lain. Selain sholat, Ustadz, apalagi yang bisa menjadi sumber cahaya saya, Ustadz? Alhamdulillah saya sudah mulai rutin sholat. Alhamdulillah pasangannya sudah mulai rutin sholat. Apalagi Ustadz yang bisa menjadi tambah-tambahan saya untuk menambah sumber cahaya dalam kehidupan saya? Ada.
Kalau dibilang lagi tentang cahaya, Rasulullah menyinggung soal wudhu. Para sahabat dulu pernah bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, di kemudian hari saat manusia itu sudah banyak sekali di padang mahsyar, bagaimana engkau bisa mengenali pengikutmu? Bagaimana engkau bisa mengenali umatmu? Padahal kau tidak pernah bertemu dengan mereka selama hidup. Kata Rasulullah, sebagaimana saya kalau pergi itu mudah. Sebagaimana saya kalau pergi ke kandang kuda. Kuda itu ada sebagian model yang di kepalanya ada garis putih, kulit ada bulu berwarna putih. Pernah melihat kuda seperti itu? Pernah? Nah, yang orang ahli kuda ini pasti paham. Coba lihat bentuk kepala kuda itu, ada sebagian yang di sininya, di batok kepalanya itu memiliki bulu berwarna putih seperti garis saja. Artinya bahwa umat-umat Nabi Muhammad yang konsisten jaga wudunya di kemudian hari akan memancarkan cahaya di anggota-anggota tubuhnya. Maka Rasulullah ketika melihat, oh yang sana bercahaya itu umatku, oh yang sana bercahaya itu umatku, oh sana lagi bercahaya itu umatku. Sebagaimana beliau mudah untuk mengidentifikasi kuda yang memiliki tanda putih di kepalanya. Jadi cara yang lain untuk bisa memiliki tanda cahaya di kemudian hari adalah menjaga wudu. Sudahkah Anda menjaga wudu hari ini? Kenapa perempuan sulit jaga wudu? Ini betul-betul baru saya dapat. Ada sebagian ketika perempuan diajak di luar pergi sholat, ayo sholat yuk berjamaah. Duluan ditanya-tanya kenapa tidak mau sholat berjamaah? Oh susah lagi, saya mau wudu ulang, makeup mau luntur. Make up. Mau luntur make up, bawa wudu ulang, susah saya bawa bentuk perhiasan ini. Ada yang seperti itu? Tidak, maksudnya ada pernah dapat lingkungan seperti itu. Jadi ya, untuk bisa menjaga wudu itu tidak gampang, khususnya bagi para wanita. Ada yang takut nanti riasannya mau luntur, make upnya mau hilang. Ya. Silakan dipilih, mau kelihatan bercahaya di sini atau nanti di akhirat. Tentu maunya terus menerus toh, di sini bercahaya, di akhirat juga bercahaya toh. Kalau hari ini mungkin cahaya itu bisa dimanipulasi dengan berbagai macam peralatan make up yang luar biasa. Suntik DNA lah, suntik salmon lah, suntik apalah, sudah kelihatan glowing, suntik inilah. Oh, iya. Rasul memberikan kita salah satu contoh untuk bisa mendapatkan sumber cahaya lewat menjaga wudu. Bagaimana Ustaz? Saya ini sudah tidak tahan dingin. Kalau mau wudu terus-menerus tidak mampu. Gampang. Tidak perlu harus langsung wudunya itu setiap kali 3 kali basuhan, 3 kali basuhan. Silakan wudu sekali-kali basuhan saja. Tangan sekali, kumur sekali, wajah sekali, tangan sekali, kan bisa. Rasul mau praktekkan itu. Rasul kadang-kadang wudu sekali-sekali, kadang 2 kali 2 kali, kadang 3 kali 3 kali. Kalau dirasa tidak mampu tahan-tahan dingin lama-lama di air, wudu sekali-sekali. Allah melihat usaha kita, Bu. Pak, Allah melihat usaha kita. Tidak mungkin Anda kesulitan untuk mau konsisten menjaga wudu itu tidak dinilai sama Allah, tidak mungkin. Tidak mungkin tidak di-reward sama Allah, tidak mungkin. Selama ikhlas pasti di-reward. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang menjadi tantangan terbesar kita. Adalah bagaimana berusaha konsisten memasukkan sumber-sumber cahaya itu dalam diri kita. Al-Quran kan dibilang sumber cahaya. Sholat, dekat dengan masjid, wudu, dan juga memasukkan sumber cahaya itu kepada generasi setelah kita.
mengingatkan mereka tentang pentingnya sholat, pentingnya selalu dekat dengan masjid. Itu yang menjadi tantangan besar. Jika Anda merasa terlalu terlambat untuk mengingatkan anak-anak Anda hari ini, kirimi doa. Seperti yang kita bilang tadi, kirimi doa. Sungguh seharus nanti bisa saya kasih tahu. Dia sudah punya kehidupannya sendiri, kirimi doa. Kita tidak tahu doa Anda yang mana yang akan dijawab oleh Allah. Mungkin belum hari ini, tapi yang pasti Allah Maha mendengar. Kalau yang masih kecil-kecil anaknya, alhamdulillah, bersyukur. Masih bisa mau dijewer-jewer telinganya pergi sholat, masih bisa mau dicambuk-cambuk sedikit toh, pergi sholat ke masjid, jangan jauh-jauh dari masjid, bersyukur. Atau yang mungkin punya cucu, kasih ingat orang tuanya tentang pentingnya menghadirkan cahaya dalam kehidupan mereka. Ustaz, bagaimana kalau kasusnya pada pasangan saya? Saya sudah berusaha untuk menjaga cahaya dalam hidup, tapi pasangan saya ini lihat-lihat kayaknya sumber cahaya sedikit pun belum ada. Saya pernah dapat pertanyaan yang hampir mirip begini. Jadi beliau mau memutuskan untuk out juga dari circle tersebut susah. Tidak memutuskan untuk tetap bertahan di dalam circle itu berat dengan segala macam ujiannya. Maka saya coba kuatkan dengan perkataan bahwa kehidupan kita ini semua sudah diatur Allah. Kita mau menikah dengan siapa itu Allah yang atur. Maka jika hari ini Anda terasa berat untuk mengingatkan pasangan Anda terasa berat melihat tingkah lakunya, jangan putus asa. Kenapa yang harus kita pikirkan adalah kenapa saya dipasangkan dengan dia? Kenapa bukan dengan orang lain? Mungkin Anda adalah sebab dia mau bertobat di kemudian hari. Mungkin Anda adalah sebab dia bisa mendapatkan hidayah di kemudian hari. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Kalau Anda merasa hal itu, tidak mungkin Ustaz dia mendapat hidayah. Stop berbicara seperti itu. Lihat diri Anda sendiri. 10 tahun lalu Anda seperti apa? 15 tahun lalu Anda bagaimana? Dan kalau hari ini Anda sudah mulai jaga pakai jilbab, jaga sholat, maka bukan mustahil kalau pasangan itu 10 tahun yang akan datang bisa berubah. Betul tidak? Bukan mustahil hidayah yang Anda rasakan hari ini juga di kemudian hari akan dirasakan oleh pasangan Anda. Cahaya itu bisa juga mereka dapatkan. Bukan mustahil. Dan mungkin alasan Anda dipertemukan oleh Allah dengan beliau adalah karena Anda akan menjadi sumber yang menuntun beliau menuju cahaya itu. Jadi jangan putus asa. Selama hak-hak Anda dipenuhi, cuma mungkin kurang di sholatnya, kurang di apanya, jangan putus asa, doakan terus, ajak terus. Mungkin Anda adalah sumbernya yang Allah takdirkan bagi mereka. Jangan suka-suka membandingkan ya Bu. Jangan suka-suka membandingkan. Hati-hati. Pasangan sana lebih baik, pasangan ini lebih baik. Jangan. Itu cara setan itu untuk membuat rumah tangga Anda berantakan. Kenapa ya yang sana suaminya itu lebih soleh? Oh, stop. Anda sudah mulai terjerumus dalam perangkap setan. Hati-hati. Stop membandingkan. Fokus saja bagaimana untuk membina diri sendiri dan juga orang sekitar. Yang penting selama hak-hak Anda tidak dizolimi, berarti mungkin Anda adalah sumber cahaya yang Allah hadirkan bagi pasangan Anda di kemudian hari. Maka jangan putus asa. Semangat dong. Semangat. Insyaallah. Baik. Cukup untuk hari ini insyaallah tentang generasi cahaya. Harapan kita bahwa generasi kita di kemudian hari itu bisa lahir dengan cahaya, supaya mereka mampu untuk menghilangkan semua
gelapnya kebodohan itu, gelapnya jahiliyah itu. Mau sampai kapan kita begini terus? Dikit-dikit dengar lagi info, tawuran antar kelurahan A sama kelurahan B. Mau sampai kapan hidup kita gak nyaman? Kebodohan ini, kejahilian ini adalah tanda nyata bahwa manusia semakin jauh dari sumber cahaya. Hidup tidak nyaman, apa-apa terasa susah, tidak ada dirasakan ketenangan, di keluarga tidak bahagia. Mau sampai kapan? Maka kalau kita tidak mau mulai berubah dari diri sendiri, jangan harap di sekitar kita bisa berubah. Jangan harap di sekitar kita bisa berubah. Kalau kita sendiri tidak mau mulai berubah, berusaha untuk memasukkan sumber cahaya itu dalam diri, berusaha untuk memasukkan sumber cahaya itu kepada orang sekitar kita. Mudah-mudahan Allah selalu memudahkan langkah kita untuk bisa istiqomah dalam hidayahnya. Dan mudah-mudahan kita selalu menjadi orang-orang yang mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala hari ini dan ketika di hari kiamat nanti. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.